happy banget, yang pasti nggak berasa ya udah 3 tahun kerja keras yang aku bangun dari iseng-iseng yang karena gabut aja. Terus akhirnya 3 tahun ya happy lah, semua sahabat datang, teman-teman yang artis, influencer, pelawak juga, terus yang ya macam-macam media online apalah kalian, so it's good. Kak, ini kan udah 3 tahun nih, kenapa harus memilih bisnis make up dan sebagainya nih Kak? Body skincare. Ya iseng waktu itu sih, iseng, gabut aja. Ngeliat semua artis pada bikin kayak FOMO gitu, ikut gitu. Ternyata pas sudah ngerjain ya tidak semudah itu Ferguson. Dan kalau nggak diseriusin juga sayang ya. Kan udah ada investasi uang di situ, waktu, banyak hal lah. Jadi aku pikir harus diseriusin, dan juga one day kan aku nggak selalu akan bersinar di dunia entertainment lah. Don't go! Mungkin Kak mendingan lebih berkarir di dunia entertainment atau bisnis nih Kak mungkin sekarang? Dua-duanya ya, dua-duanya saling support kok. Sebenarnya di dunia entertainment juga mungkin udah banyak generasi baru ya, jadi kita ya kebagian yang jadi ibu-ibu lah sekarang. Di series terbaru juga jadi ibu-ibu gitu, jadi ya udah mulai menerima bahwa pergeseran tuh udah mulai ada ya. Kalau masih dikasih kerjaan dan masih ternyata bersinar ya kita alhamdulillah aja lah. Tapi ya sambil membangun yang kita bangun sekarang lah. Ya basically everyday berusaha untuk ribet aja. Ribet tuh maksudnya cari kerjaan aja, kesibukan. Jadi apapun yang dikerjain ya kita coba maksimalin. Mungkin tips cantik ala Kaluna Maya nih, mungkin sudah bertahun-tahun berkiprah di dunia entertainment sampai sekarang masih stay perawatan, jangan males, perawatan. Terus apa lagi ya? Ya istirahat, standar lah. Aku rasa istirahat, olahraga, makanan. Yang paling penting adalah makanan. Nggak ada hal yang tidak paling penting dari makanan. Itu asupan hari-hari. Kalau makanan asupan kita bagus, automatically organ-organnya juga akan bagus ya. I hope apa yang aku makan tuh bagus ya. Tapi ada perbedaannya nggak Kak karena umur sekarang? Ada. Sekarang lebih susah. Makan apa aja lebih cepat melar. Berasa ya. Hai. Tahu yang perempuan atau laki-laki yang udah 30 plus saya. Tapi sebenarnya lebih kayak aku belajar gitu bahwa kalau waktu muda semuanya tuh nggak bisa dikontrol. Rasa ingin tuh kayak nafsunya tuh gede banget, pengen makan ini, pengen makan itu. Sekarang ada momen kayak nafsu makannya gede banget, mungkin kayak lagi menstruasi atau lagi pengen apa gitu. Tapi setelah kita lebih bisa menguasai diri tuh kayak udah tahan. Itu makanan enak tapi agak jahat. Jadi kita lebih bisa kontrol. Jadi aku pikir lebih kepada self control ya. Jadi makanan nggak sesulit dulu lah. Tadi kan lagi menjaga badan Kak, apakah ada project untuk film ke depannya mungkin? Ya akan kembali lagi berperan sebagai seseorang yang legendaris. Mudah-mudahan jadi. Ini kan dulu pernah pengalaman horor nih Kak di film Susana nih. Mungkin pengalaman horornya apakah nanti akan memerangi film horor lagi? Kayaknya sih ya sih. Ya tuh dahin tuh. Cerita horornya nih Kak, waktu film Susana kan Kak Luna juga dikubur hidup-hidup nih. Mungkin seperti apa Kak ceritanya? Katanya sama berantem juga mungkin. Ya. Iya agak menjijikan ya, sama lumpur-lumpur, terus basah-basah, lembab-lembab, malam-malam. Sampai aku gatel-gatel, terus udah gitu sampai bebekas gitu, kayak dia jadi bisul kecil gitu kan kena lumpur. Terus pas di samping ada ulet lewat, cacing gitu-gitulah. Tapi jadi pengalaman yang nggak dilupain, pengalaman yang luar biasa, dan jadi belajar hal lebih membumi dalam arti yang sebenarnya. Membumi dengan tanah. Apa ya sih Kak, dunia tarik peran tuh sesusah itu? Ya tergantung perannya sih. Aku rasa nggak ada peran yang gampang, tapi nggak ada peran yang tidak bisa dilewati sih. Semua tuh proses, semua itu kalau kita mau belajar, mau beradaptasi, mau menyelami lebih dalam, harusnya bisa sih.
kakak kan update nih Kak tentang mama kan kemarin juga ulang tahun habis ke Bali nih. Iya. Mungkin kondisi mama sendiri seperti apa? Alhamdulillah, mungkin berkat banyak yang doain juga jadi sehat ya. Beliau happy, kita kumpul semua satu keluarga, terus juga walaupun di usianya udah lumayan lanjut, masih tetap semangat, masih tetap aktif dan awet muda. Menurut aku dari tahun keberapa sampai sekarang kayaknya nggak tambah tua, ya segitu-segitu aja gitu. Jadi aku seneng ya, happy lah. Mungkin kayaknya happy juga. Kalau boleh tahu umurnya berapa Kak kemarin ulang tahun? Ada deh, ibuku paling gak suka dia omongin. Setiap lagi, ibu umur berapa? 20. Ibu berapa? Ya ada, katanya. Jadi aku gak mau spill. Obrolan apa sih Kak mungkin yang bonding dengan mama? Kemarin kita ngobrol apa ya? Banyak hal, ngomong makanan, ngomongin tanah. Karena kita lagi di satu tempat gitu, kayaknya seru juga ya punya rumah di sini, oh tanah di sini gini-gini. Ya, makanan, main games, ya macam-macam. Kalau boleh Obrolan tahu, ringan. kadonya apa Kak kemarin? Kebetulan tahun ini aku nggak ada kado. Aku pengen beliin ibuku tuh mobil. Cuma kata ibuku nggak usah lah, ngapain gitu. Tapi I don't know. Aku pengen beliin dia mobil karena dia masih nyetir kan. Jadi aku pengen beliin mobil yang lebih ringan setirnya gitu. Jadi buat dia nggak berat gitu. Tapi dia nggak mau. Tapi ntar deh aku beliin aja lah. Ya we'll see lah. Kenapa masih nyetir sendiri Kak? Kenapa Nah nggak itu mau dia punya sopir atau nggak bisa dia. Aku pikir bagus ya, biarin aja. Karena katanya kalau orang berumur punya aktivitas lebih bagus ya. Jadi otaknya terus berjalan, motoriknya juga dilatih terus. Aku pikir ya udah kalau selama dia masih mampu, aku pikir nggak apa-apa. Nanti kalau udah aku pikir agak perlu supir, mungkin aku kasih supir. Sekarang belum mau. Tapi kalau Mas sendiri khawatir nggak dengan Ya khawatir lah, khawatir. Tapi kan ibuku keras kepala sama kayak anaknya, nggak bisa dikasih tahu. Ya gimana? Ya udahlah. Kak, mungkin kan netizen bilang bahwa dulu masa mudanya Kaluna begitu keras yang dijahit Kaluna ini. Dulu Kaluna sempat keras untuk melawan restu mungkin Kak dari cerita tentang perjalanan kasih hidupnya, tentang pacar mungkin seperti apa? Restu mana? Orang tua saya mah nggak pernah pusing ya. Enggak lah, orang tua saya selalu support lah apapun lah. Yang bahagia kan anaknya, pasti anaknya bahagia, itu yang paling penting. Mungkin ngelawan orang tua demi pacar nikah atau kan mungkin sekarang Aku nggak pernah sih. Aku ngelawan orang tua karena nggak dengerin dia, suruh bilang jangan makan daging, itu dia marah. Tapi kalau pasangan nggak pernah. Orang tua aku tuh orang yang paling, maksudnya sangat baik ya. Dalam artian siapapun pasangan aku dia selalu support. Dia nggak pernah berpikir bahwa kalaupun dia nggak suka dia cuma bilang kayaknya nggak cocok. Tapi in the end kalau suka silahkan. Jadi aku sangat menghargai itu. Jadi orang tua aku luar biasa bahwa yang nantinya akan berumah tangga, yang nantinya akan berhubungan, yang nantinya akan ya bersama-sama kan bukan pasanganku dengan ibuku, adalah aku. Jadi dia yang penting kamunya bahagia. Jadi aku pikir I respect that and I appreciate. Aku sangat berterima kasih dengan orang tuaku yang seperti itu gitu. mungkin Kak update sedikit kan di usia Kak Luna sekarang yang masih cantik yang masih menggairah Kak, mungkin apa benar Kakak mau membukukan sel telur nih Kak? Udah, kamu kemana aja? Udah tahun lalu 2 kali. Mungkin ceritanya Apa tuh? membukukan sel telur. Ya jaga-jaga aja, sedia payung sebelum hujan. Ya mumpung ada yang mensupport dan aku juga pengen encourage juga perempuan-perempuan Indonesia yang mungkin sebenarnya pertama punya kondisi kesehatan. Ini kan disarankan ya yang let's say mungkin dia harus kemo, mungkin dia harus ada operasi yang I don't know. Aku bukan dokter, aku nggak bisa ngomong apa-apa, tapi kondisi kesehatan. Jadi aku pikir it's a good procedure lah ya. Terus kedua, mungkin ingin menunda kehamilan karena ingin mengejar karir. Mungkin jadi tulang punggung keluarga, mungkin punya cita-cita yang ingin dia capai, tapi dia one day pengen berkeluarga. Jadi mendingan di-keep dulu yang masih bagusnya, dan itu bisa dipakai one day. Jadi alasan-alasan itu
sebenarnya menurut aku sangat sangat membantu kita perempuan-perempuan untuk masih memiliki harapan dan cita-cita untuk berkeluarga one day. So I think I should do it walaupun harusnya di usia 30 awal, tapi nggak ada kata menyesal. Bagus, kemarin masih bagus, masih kondisinya bagus, dapatnya banyak, aku pikir ya blessing ya. Apabila jodoh Kaluna datang secara dekat nih kan membuka sel telur, mungkin nanti ke depannya ngomongannya seperti apa Kak? Nah, Apakah itu belum ada tahu imbasnya? Bisa normal, kalau ternyata normal jadi ya kan nggak perlu. Kalau ternyata kita pikir ya udahlah IVF aja, ya kan ada telurnya udah ada, jadi tinggal IVF aja. Itu belum di-decide, pasangannya dulu bro. Berarti membuka sel telur berarti ada kemungkinan masih bisa nih Kak untuk hamil. Aku sih masih bisa hamil selama kita menstruasi masih bisa hamil. Maksudnya tuh bukan oh sekarang aku nggak bisa hamil, aku kan masih menstruasi, berarti aku masih bisa hamil, dan semua perempuan yang masih menstruasi masih bisa hamil. Dan aku pikir program IVF ini ya lebih mungkin aku nggak tahu juga ya. Kalau dari sisi aku sih, karena gini, semakin tua perempuan, semakin lama kita menstruasi kan sel telurnya semakin berkurang ya. Jadi dia keluar dari menstruasi tuh berkurang. Nanti makanya menopause sel telurnya tidak ada gitu. Jadi sebelum itu terjadi kita udah pilihin yang bagus-bagus. Jadi pada saat kita pengen IVF udah yang terbaik lah ibaratnya yang kita punya. Gitu aja sih. IVF ada pengaruhnya juga nggak sih Kak untuk kesehatan Kaluna? Mungkin apa yang dijaga Kak, makanan yang dijaga, mungkin olahraga. Aku sih belum program IVF Mbak. Aku belum ada spermanya nih, belum ada suaminya. Jadi belum ke sana. Enggak sih, selama 10 hari kita suntik hormon aja, istirahat aja. Karena suntik hormon badan jadi bengkak, terus moodnya swing. Karena hormon ya, jadi aku pikir ya itu aja sih, nggak ada yang lain. Kak sampai sekarang masih jomblo nih Kak? Iya, jomblo nggak ya? Jomblo nggak ya? Kalau ada spill dong Kak. Aduh, spill apa tuh? Spill apa gitu? Apa ya? Ya kalau deket-deket adalah gini-gini masih laku juga kok. Nggak sejomblo-jomblo itu juga. Tapi enggak lah, aku belum mau spill kalau akunya mantep sih. Karena mungkin juga akunya masih sibuk sama kerjaan, sama kantor, sama kerjaan. Jadi somehow belum kepikiran ya. Ada kepikiran, tapi kok waktunya tuh kayak nggak tepat tuh. Aku pikir ya didoain aja lah, doain, karena aku pikir semua perempuan kan pasti pengen lah berkeluarga, menjadi seorang perempuan yang seutuhnya. Tapi aku nggak mau memaksakan untuk sesuatu hal yang ini kan idealnya di Indonesia, di Timur perempuan berkeluarga, idealnya di usia 25 ke atas, idealnya. Walaupun banyak yang di bawah ya. Tapi kalaupun ada yang lewat di 30-an, nggak apa-apa juga kan. Karena semua orang tuh punya hak dan punya keinginan, punya hak untuk meraih apa yang dia pikir terbaik untuk dia. Jadi aku pikir ideal yang ada di society kita belum tentu tepat untuk setiap individu yang ada. Kebetulan belum tepat di aku gitu. Jadi aku tidak mau sekedar memuaskan keidealisme masyarakat, yaitu menikah, berkeluarga, tapi memilih pasangan yang salah, atau sekedar milih, atau ternyata sebenarnya aku nggak siap, tapi ya udah deh, oke, just do it gitu loh. Kan harus dua orang saling mau ya, dan dua orang harus saling mengusahakan untuk itu terjadi. Mungkin saat ini nih, aku nggak tahu besok, aku nggak tahu lusa, aku nggak tahu bulan depan, aku nggak tahu tahun depan. Untuk saat ini belum punya atensi yang lebih untuk aku lakuin gitu loh. Dan mungkin juga tidak ada pasangan yang memiliki atensi yang sama untuk ke situ gitu. Itu aja sih. Dan aku harap sih kita bisa respect dengan keputusan orang ya, bahwa apa yang menjadi kehidupan yang aku jalanin ini tidak berharga atau tidak lebih
tidak punya keberkahan dibandingin yang melakukan itu sih. Tapi again, ya doain aja. Karena itu pasti apa ya, impian semua perempuan ya. Tapi kita harus ikhlas, apapun yang terjadi harus ikhlas, harus nerima. Kalau itu bukan jalan setiap manusia tuh sama gitu. Tapi ada ketakutan sendiri nggak sih kan, masih ada ketakutan perang? Aku nggak takut sih, aku cuma takut apa ya? Aku takut cuma ibuku kenapa-napa. Itu aja yang aku paling takut. That's the only thing. My family, my mom. Kalau yang lain sih udah ikhlas ya, udah nggak apa-apa. Mungkin kan harapan dan doanya kan di umur namanya Apa ya? semakin gemilang. Kan semakin muda ya. Karir dan bisnisnya. Wow, aku cuma didoain, tolong doain saya selalu sukses, amin. Karena menghidupi diri sendiri dan keluargaku. Jadi selalu memiliki tenaga untuk bekerja semampu aku, berkarir, membahagiakan keluarga, membahagiakan orang banyak. I hope I can inspire people. That's the most important thing buat aku, menginspirasi orang dengan sesuatu hal yang positif dan mengubah hidup orang menjadi lebih baik. Itu juga satu achievement ya, cross finger. Terima kasih Kak Luna. Thank you ya, thank you. Aku udah mulai mah nih. Kalau minta foto Boleh.